Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-200. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-200 kita akan merosting 4 saham farmasi dan juga kita akan mereview ACST, Silo, dan saham Inco. Namun sebelum kita memulai untuk mereview 7 saham tersebut, maka kita akan terlebih dahulu mereview indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks ditutup melemah di minus 0,87% di level 6301. Kalau teman-teman perhatikan video sebelumnya, maka memang sudah saya informasikan bahwa ketika ada hanging man, maka ada indikasi terjadi yang namanya reversal atau pola pembalikan arah, sehingga kalau teman-teman yang tadi disiplin dengan trading plan-nya, maka saya yakin sudah bisa lebih aman ya portonya. Dan beruntungnya bahwa indeks tidak turun lebih dalam, tidak turun di bawah 6.300. Kemudian dia juga masih ada beberapa support di 6298, 6276 dan di 6231. Kemudian support berikutnya juga berada di level 6158 ya, sampai dengan 6196 kalau tidak salah. Itu level yang memang masih menjadi level-level penting dari indeks, sehingga masih sangat-sangat aman untuk indeks. Tetapi ketika dia jebol di bawah garis berwarna biru ini, maka memang indeks sudah patah tren dan memang bisa terus melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi besok ada kemungkinan besar indeks bergerak sangat volatile, bisa jadi dia membentuk candle yang seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman ketika sudah beli di besok masih pengen hold lebih lama, akhirnya sudah plus jadinya minus kembali. Jadi tetap disiplin, gunakan trading plan-nya, karena indeks sudah mulai bergerak tidak bagus, karena dia tidak mampu terus untuk menembus resisten ini bahkan ke 6.442, sehingga ya kita berharap dia bisa turun dulu, mantul kembali untuk kesekian kalinya, dan bisa kembali mencoba untuk sampai ke 6.442. Teman-teman tetap sekali lagi gunakan trading plan-nya dan gunakan money management-nya agar teman-teman terhindar dari risiko minus yang sangat besar. Setelah kita membahas indeks harga saham gabungan, maka teman-teman untuk yang masih belum mendaftar registrasi webinar 3-in-1 batch kedua, maka teman-teman bisa klik link di deskripsi. Teman-teman bisa daftarkan di sana karena penutupan masih sampai 31 Maret. Walaupun seatnya sudah terpenuhi, tapi teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan atau masih ada kesibukan, silakan saya masih kasih kesempatan biar sampai di 31 Maret. Dan juga buat teman-teman yang sudah terdaftar, silakan cek emailnya. Di situ akan saya kirimkan link untuk bergabung ke dalam grup, sehingga teman-teman pastikan bahwa link tersebut teman-teman sudah terima dan sudah teman-teman klik untuk bergabung. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin sudah transfer tapi masih lupa untuk mendaftarkan dirinya di Google Form ya, yang linknya juga ada di deskripsi ini. Maka silakan segera mendaftar, karena kalau tidak, saya tidak bisa untuk menginvite ke dalam grup karena saya tidak punya data tersebut. Jadi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur mendaftar dan lupa untuk mengisi formulirnya, maka sekarang bisa mengisi formulir kembali dengan melampirkan bukti transfer yang sudah teman-teman transfer. Kita langsung ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-200 hari ini adalah saham Kimia Farma, di mana saham ini ditutup di harga 3.040, sedangkan kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini dia memiliki PBL atau support paling kuat sebenarnya waktu itu di 3.050. Artinya support kuat ini sudah berubah menjadi resisten terkuat, sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli saham Kimia Farma, maka silakan buy on breakout ketika dia melewati di atas 3.050 dengan target kenaikan ke 3.110 dan target jauh adalah menuju ke 3.700. Selama Kimia Farma belum bisa naik di atas 3.700, maka teman-teman jangan dulu beli saham ini, tetap wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dia bisa breakout dari 3.050 dan dia turun kembali
maka silakan pasang 3 tik dari 3050 ya kurang lebih di 3020 sebagai batasan untuk melakukan stop loss. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kuncinya di 3050. Ketika dia naik di atas 3050 silakan beli. Ketika dia turun kembali di bawah 3050 silakan jual. Jadi jangan sampai teman-teman hanya berpatokan pada kapan beli tapi tidak tahu kapan harus keluar. Itu teman-teman harus tetap disiplin kembali, lihat lagi buat trading plan-nya. Kalau misalkan saya mau rangkum trading plan untuk KF, buy on breakout 3050 sampai dengan 3060, target ke 3110, target 2 ke 3700, batasan stop loss itu berada di 3000 sampai dengan 3020. Jadi teman-teman bisa pakai itu sebagai level untuk cut loss dan ada juga level untuk taking profit. Tetapi kalau misalkan saya lihat ini memang saham-saham farmasi itu menarik sekali karena secara risk reward sudah sangat bagus. Ini indikatornya TGC sudah menunjukkan risknya adalah low. Setelah kita bahas saham KF, maka saham selanjutnya adalah saham Indofarma dengan kode emiten INAF, di mana saham ini juga ditutup di minus 1,01% di harga 2960. Secara risk reward memang INAF juga menarik, berada di kategori low dan dia juga sudah sideways cukup lama. Dan yang menjadi paling menarik adalah dia tepat berada di support paling kuat yaitu di 2960. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini, maka 2960 sampai dengan 2970 adalah area beli. Cut loss kurang lebih di 2940, 2930. Target kenaikan terdekat itu di 3000. Dan target jauh adalah menuju ke 3380 yang mana itu adalah PBH dari saham INAF. Pastikan dia kuat bertahan di atas 2960. Jangan sampai besok kalau dia open di bawah 2960 baru teman-teman beli, maka itu sangat-sangat berisiko. Jadi pastikan dulu dia kuat bertahan di 2960. Kalau memang dia kuat, maka silakan buy 2960 sampai dengan 2970. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah beli dan ternyata dia turun, ya silakan pasang ada exit plan-nya. Jadi teman-teman kalau yang trading harus gunakan yang namanya exit plan atau trading plan-nya. Ketika tidak sesuai ekspektasi, teman-teman tahu cara keluarnya. Ketika dia sudah mencapai level tertentu, maka teman-teman juga tahu kapan harus exit. Sehingga sekali lagi INAF KF menarik sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka pastikan kalau untuk KF tadi buy on breakout, kalau INAF silakan buy di level support. Ini sudah pasti support, sudah sangat-sangat menarik untuk dikoleksi. Kemudian farmasi berikutnya adalah saham IRA, di mana saham ini ditutup di level 2080 atau minus 1,89% di perdagangan hari ini. Dan juga saham IRA masih berada di kategori risk low dengan level support pentingnya atau support kuat berada di 2010, sehingga jaraknya kurang lebih 70 poin. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, silakan mulai mencicil IRA. Selama dia kuat bertahan di atas 2010, maka teman-teman tetap hold saham IRA. Cut loss ketika dia jebol di bawah 2000. Jadi kalau misalkan 2010, maka teman-teman 3 tik itu kalau tidak salah di 1995, maka cut loss di sana dengan target kenaikan terdekat ke 2150. Dan target jauh untuk saham IRA adalah menuju ke 2540. Kemudian roasting saham farmasi terakhir yaitu saham PIVA, di mana dari ketiga saham yang lainnya minus, saham PIVA hari ini bisa naik 1,09% dan juga secara risk reward risknya sudah low. Kemudian dekat sekali dengan PBL di 900, cuman 20 poin. Dan itu sangat-sangat menarik kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli PIVA. Kunci pertama adalah pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 900. Kalau dia kuat, silakan masuk ke level yang kedua atau masuk ke poin yang kedua, yaitu silakan buy di 900 sampai dengan 920. Cut loss kurang lebih di 885. Target kenaikan yaitu menuju PBH atau resisten terkuat di harga 1005. Kalau 1005 ini mampu ditembus, maka tidak menutup kemungkinan saham PIVA bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1140. Secara kesimpulan untuk saham-saham farmasi sudah sangat-sangat
menarik untuk teman-teman lirik ketika sektor itu sudah berubah. Yang tadinya kita sudah fokus ke bank digital, sekarang kita sudah fokus ke komoditas batu bara, maka jangan lupa yang tertinggal adalah farmasi. Januari dia jadi idola, sekarang dia sudah dilupakan, tapi hati-hati ketika dia kembali menjadi idola, saya yakin pasti banyak lagi yang nyangkut. Karena mereka hobinya adalah kejar di saat sudah terbang tinggi, tetapi di saat seperti ini, mereka tidak mau membeli. Jadi, semua kembali kepada teman-teman, silakan atur sesuai dengan trading style yang teman-teman punya. Kemudian setelah 4 saham farmasi tersebut, kita punya saham ACST, di mana saham ini ditutup di harga 354 dan secara risk reward saham ACST menarik sekali. Super kuat berada di 350, closing di 354, sehingga poin pertama, selama dia kuat bertahan di atas 350, silakan buy ACST. Kemudian poin yang kedua atau syarat kedua adalah range buy-nya di 350 sampai dengan 354. Cut loss kurang lebih di 344 sampai dengan 346. Target kenaikan untuk ACST adalah ke 366 dan kalau itu mampu ditembus, maka bisa berpeluang besar untuk menuju ke PBH atau resisten terkuatnya di 396. Kemudian setelah ACST kita punya saham Silo, di mana saham ini ditutup di harga 4.910 atau naik 1,23%. Di perangan hari ini dia sempat turun dalam, namun dia berhasil naik. Ya, jadi di sini teman-teman perhatikan membentuk hammer kalau tidak salah. Dan karena dia sudah turun dalam, sudah downtrend, kemudian muncul reversal, ada tanda di sini adalah candle reversal, maka besok pastikan satu candle hijau lagi naik tipis di atas ini, tidak masalah ya. Jadi naik tipis saja atau closing tipis saja di sini meyakinkan kita bahwa memang trennya sudah berubah dari downtrend menjadi uptrend kembali. Jadi silakan teman-teman kalau yang mau nekat beli di harga 4910, maka ingat cut loss di 4850, tetapi kalau saya pribadi akan buy on breakout ketika dia naik lagi di atas 5250. Tetapi saya yakin bahwa kalau 4910 ke 5250 itu sudah profit lumayan, maka kalau misalkan ada yang tetap mau beli, nekat mau beli, silakan, tidak masalah. Tetapi ingat ketika dia jebol di bawah 4850, silakan cut loss dengan target ke 5250 ini. Kalau 5250 ini mampu ditembus, maka next adalah menuju ke PBH yaitu di 5750. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-200 hari ini adalah saham Inco, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,44% di harga 4.520. Dan jujur, emiten Inco ini sudah menjadi emiten yang sangat menarik kalau saya lihat ya, secara risk reward, kemudian menggunakan the golden cross chart, itu sudah sangat-sangat menarik. Pertama, dia sudah sideways, kemudian dekat sekali dengan PBL, indikator menunjukkan risk low. Kemudian kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini kalau saya gambarkan, jarak dari resisten yang saya kasih warna kuning itu sebesar ini. Kemudian yang saya kasih warna merah beserta cut loss itu kurang lebih segini. Jadi kalau teman-teman membeli saham Inco, maka risk rewardnya itu besar sekali reward. Nah, ini yang saya suka. Saya paling suka saham yang menawarkan risk reward seperti ini. Kalau misalkan yang merahnya malah di sini, sedangkan yang ini itu kuningnya. Nah, itu pasti tidak akan saya beli. Karena ini lebih besar risiko ketimbang profit. Tetapi kalau dia menawarkan seperti tadi, dengan lebarnya cukup besar seperti ini, maka ini potensi yang sangat-sangat besar. Tetapi ingat, ada syaratnya. Syarat pertama, pastikan Inco kuat bertahan di atas 4.460. Itu yang pertama. Harus teman-teman ingat, kuat bertahan di atas 4.460. Kalau dia mampu dan kuat bertahan, silakan buy. Tapi saya lebih senang kalau range buy itu di 4.460 sampai dengan 4.500 dengan target kenaikan terdekat ke 4.580 dan target terjauh menuju PBH yaitu di 6.175. Tetapi ingat, cut loss kurang lebih di 4.430 karena itu adalah
sudah PBL, itu juga adalah 40 hari harga terendah, sehingga jangan tahan lebih lama. Cut loss saja kalau memang dia tidak mampu kuat bertahan di 4460. Tetapi kalau misalkan dia mampu, maka saya yakin Inco bisa naik yang cukup besar ini karena masih lebar, sehingga saya sih akan membeli Inco. Jadi 4 farmasi itu masuk dari jadi watchlist saya. Kemudian Inco juga masuk jadi watchlist. Jadi di besok pasti saya akan pantau, saya pasang alert ketika masuk ke area buy. Untuk Inco saya lebih senang di bawah 4.500. Itu pasti saya akan membeli juga saham-saham ini. Jadi teman-teman bisa atur sendiri trading plan-nya. Bebas, saya tidak pernah memaksa untuk ikut saya karena di sini disclaimer on, ini hanya review. Ya, saya coba menjadi reviewer saham, tetapi tidak merekomendasikan teman-teman untuk harus membeli, menjual atau hold sebuah saham. Jadi semua keuntungan, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-200. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada di dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga bisa menjadi panduan trading untuk keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.